Eee, baik Bapak Ibu, materi kita tinggal satu lagi ini, GOM-nya ya nanti karena di sini adalah, nanti bagaimana Dokter Lilis akan menyampaikan tentang, bagaimana penerapan, pembuatan dokumen di dalam, FKTP, baik itu bisa dilakukan maupun Puskesmas dan bagaimana nanti, penuangannya dalam dokumentasi. Baik untuk selanjutnya saya akan mengecek apakah dokter gigi UPI sudah Ampun, Mbak bergabung apa Upi. belum? Oh, nggih. Terima kasih. Baik, kembali lagi kita sampaikan untuk moderator kita, Dokter Gigi UPI, Widya Stuti. Untuk waktu kami persilahkan. Ya, matur nuwun Mbak Upi, terima kasih atas kesempatannya lagi untuk acara terakhir, sesi terakhir ini. Saya ucapkan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, lagi ya Bapak Ibu. Ini untuk masih semangat ya Bapak Ibu sampai yang terakhir ya Bapak Ibu. Semangat Bu. Semangat banget ya untuk pendokumentasiannya. Kita pasti bermasalah di Puskesmas membuat dokumentasi. Nanti akan disampaikan oleh Dokter Lilis mengenai dokumentasi di FKTP, dokumentasi PPI di FKTP. Izin saya akan membacakan untuk CV-nya Dokter Lilis Handayani Pujiati, pekerjaan Kepala Puskesmas Garung Wonosobo, dan juga sebagai dokter perusahaan Aqua Danun Wonosobo. Pendidikannya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang ke tahun 1994. Untuk CV-nya seperti itu. Mungkin untuk menyingkat waktu biar tidak berlama-lama, saya persilahkan Bu Dokter Lilis untuk waktu dan layar kami silahkan, monggo Bu Lilis. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Uki. Ini saya pertama kali saya mohon maaf dulu karena suara saya kok tidak menyenangkan ya. Mohon mengganggu sekali. Mohon maaf sebelumnya. Semoga Bapak Ibu bisa memaklumi ya, agak serak-serak begini. Kali ini saya akan mencoba sharing dengan teman-teman untuk 2 materi, karena permintaan ada pada 2, di mana ada penerapan PPI di UKP-UKM, akan saya bahas sekilas, kemudian menyusun pedoman PPI di FKTP, jadi bab 5.5. Kira-kira waktunya moga-moga cukup ya, karena ini memang cukup banyak. Izin sih blok ini 1,5 jam. Itu tanya jawab. Monggo. Ya, insya Allah. Kira-kira kini saya tanya teman-teman tuh, kira-kira kalau PPI di UKM sudah punya bayangan apa belum ya? Nah, monggo teman-teman. PPI di UKM. Membayangkan sudah. Membayangkan sudah. Melaksanakan belum, mencoba. Baru masuk PPI. Caranya yang belum. Kalau risikonya banyak. Kalau memang masih mungkin diperlukan, ini saya sampaikan ya. Perlu. Mohon arahannya Bu. Insya Allah sami-sami ya. Ini saya coba. Freeze ya. Sudah ya? Sudah slideshow, sudah full. Ya. Ya. Jadi kembali lagi kepada penerapan PPI di UKM UKB, semua akan berbasis pada kewaspadaan isolasi, di mana tadi dari depan sampai belakang sudah sangat dibahas adanya kewaspadaan standar dan transmisi, di mana kita tidak bisa menghilangkan itu pada setiap kegiatan UKM, baik UKM maupun UKB. Nah, kemudian ini dia ada pengelompokan pelayanan di UKP dan UKM. Teman-teman sudah bisa membacanya sebenarnya pada buku pedoman teknis PPI, tetapi kami coba sekilas menayangkan supaya lebih mudah untuk bisa
tahu nanti tempat-tempatnya. Nah, untuk di UKB nanti ada pelayanan pemeriksaan umum, kesehatan gigi mulut, gawat darurat, kesga, perseorangan, persalinan kegawat daruratan maternal, gizi perseorangan, B2 bersifat UKB, bahkan ini nanti juga bisa bersifat UKM, laboratorium, farmasi, dan pelayanan rawat inap. Untuk yang di UKM, itu ada kegiatan pendataan pada program UKM, penjaringan, kunjungan rumah, distribusi pemberian obat, distribusi pemberian PMT, pelatihan, penyuluhan konseling, pemantauan, pembinaan, dan pemberdayaan. Nah, kita bahas satu persatu. Ini yang di UKB, ya teman-teman. Ini di situ dari 10 tadi, ini tadi sebagian sudah disampaikan Dokter Ella, untuk bagaimana mencoba melaksanakannya, memonitoring dan mengauditnya. Saya akan menyampaikan penerapannya. Nah, untuk proses pengelolaan pendaftaran di Rekamedik, itu pasti ada penapisan, pencatatan identitas dalam kartu berobat, penyerahan kartu antrian, penyediaan rekamedis, dan pengembalian. Di mana pada prinsip-prinsipnya, Puskesmas harus membuat SOP pelayanan pendaftaran rekamedik dengan memperhatikan penerapan PPI yang mengacu pada pedoman PPI. Nah, kemudian melakukan monitoring atau pemantauan dan audit. Ya, lajeng. Ini dia untuk penerapannya. Lakukan hand hygiene sebelum dan akhir pelayanan di ruang pendaftaran. Bahkan ini ada risiko di mana kita memegang tanda pengenal atau rekamedik dari pasien, sehingga harus tersedia hand wrap kalau kita memang tidak tangan terlalu kotor, dan ada wastafel untuk apabila tangan kita sudah terlalu kotor. Kemudian gunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan. Perhatikan kebersihan lingkungan kerja, sirkulasi udara, dan pencahayaan. Untuk penggunanya juga dianjurkan untuk diberikan masker. Jadi pada penapisan awal itu dilakukan penapisan apakah pasien itu berisiko infeksius, sehingga kita sudah berikan masker dahulu. Kemudian terapkan PHBS dan Germas, itu diberikan pada edukasi pasien. Kemudian untuk pemeriksaan umum. Nah, untuk pemeriksaan umum, jadi pasti harus ada SOP penerapan PPI, itu bisa di-include-kan di dalam SOP pemeriksaan umum, atau nanti kita akan membuat SOP tersendiri untuk penerapan PPI di pemeriksaan umum. Teman-teman tidak bisa meninggalkan bahwa di dalam pemeriksaan umum itu juga nanti ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kemudian dilakukan suatu pemantauan dan monitoring juga. Jadi ini kembali lagi ke teman-teman bisa melihat pada buku pedoman teknis PPI. Kemudian untuk standar prosedurnya ini tetap selalu memperhatikan ini ya, hand hygiene, APD, pengendalian lingkungan, limbah, peralatan medis, mengelola linen, kebersihan pernafasan atau etika batuk, kemudian pengaturan jarak, pemberian peresepan antibiotik, dan kewaspadaan transmisi sebagai untuk lapis kedua. Nah, kemudian sama untuk edukasi dengan pengguna layanan. Ini teman-teman bisa melihat pada tabel 21 di buku pedoman teknis PPI. Jadi apabila kita akan membuat SOP-nya, mohon bisa berpedoman di situ, dan di situ sudah sangat lengkap untuk langkah-langkahnya. Kemudian PPI di pelayanan kesehatan gigi mulut. Pemeriksaan awal oleh para medis, kemudian pelaksanaan tindakan atau pemeriksaan selanjutnya oleh dokter. SOP akan mesti dibuat oleh teman-teman di pelayanan gigi mulut, kemudian tetap melakukan pemantauan dan monitoring.
Kemudian dari pelayanan gigi mulut itu nanti ada pemeriksaan, penambalan, pencabutan, scaling, dan lain-lain. Dan tidak bisa meninggalkan kewaspadaan standar dan transmisi. Nah, ini tetap untuk kewaspadaan standarnya, untuk di UKP pelayanan gigi tetap ada 10 kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi kontak droplet maupun udara. Kemudian untuk pengelolaan bundles-nya, bisa kita memilih sesuai dengan kondisi di puskesmas kita. Ya, ini kalau untuk gigi mungkin nanti adanya kalau kita mau mencari bundles-nya itu pada perawatan luka. Ini untuk bundles-nya. Kemudian untuk penggunaan antimikroba, pelatihan diklat itu tetap masuk di dalam program-program PPI. Nah, ini dia untuk penerapannya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri bahwa di situ harus tertulis untuk SOP-nya ada 10 kewaspadaan standar dan transmisi. Saya agak cepat nih menjauh karena banyak sekali nih. Untuk PPI pelayanan gawat darurat. Sama, teman-teman, ini inti dari pelayanan gawat darurat adalah pengelolaan penyelamatan nyawa pasien. Ada prafasilitas, triase, resusitasi, sterilisasi, dan rujukan. Di mana SOP harus dibikin beserta pemantauan dan monitoringnya, serta memperhatikan kewaspadaan standar dan transmisi. Kemudian untuk bundles itu untuk pelayanan gawat darurat itu perlu dibuat dari berbagai macam, mungkin di sana digunakan alat bantu nafas, ada infus, ada kateter, ada perawatan luka. Itu mohon nanti disesuaikan dengan risiko di puskesmas masing-masing. Lanjut ya. Ini untuk penerapannya nanti bisa mungkin teman-teman baca sendiri karena sama. Kemudian KESGA. Untuk KESGA bersifat UKP sama pembuatannya SOP, tetapi karena KESGA ini sangat banyak sekali program dan layanan yang harus diberikan, jadi nanti kita akan tetap mulai dari maternal, pada pemeriksaan ANC, BNC, layanan bali-balita, termasuk di MTBS, nih, kemudian usia prasekolah pada waktu UKM nanti di penjaringan, kemudian PKPR, UKS, UKGS, kemudian pada waktu kita melayani Jatin, KB, ya, atau barangkali ada KTPA, kemudian USILA, semua itu harus dimasukkan bahwa harus difikirkan penerapan standar, kewaspadaan standar dan transmisi, 10 kewaspadaan standar dan 3 dari risiko transmisi. Kemudian untuk pengelolaan bundles kita sesuaikan dengan layanan KESGA ya yang ada di puskesmas kita. Ini hanya sekedar nanti pembuatan SOP-nya, silakan dilihat pada tabel 24 pada buku pedoman. Saya izin sebentar. PPI pada persalinan dan kegawadaruratan maternal. Ini ruang lingkupnya persalinan, pelayanan ponet, pemulangan, dan rujukan. Di mana SOP yang akan dibikin itu harus meliputi pelayanan persalinan normal untuk FKTP, karena kita memang FKTP, atau mungkin kalau misalnya ponet nanti ada kegawadaruratan maternal, di mana itu SOP tidak akan meninggalkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, ada kontak, ada droplet, dan ada udara. Kemudian untuk bundles-nya itu juga tidak ditinggalkan adanya pemakaian alat bantu nafas, infus, kateter urin, dan perawatan lukanya. Sesuaikan dengan indikasi yang diberikan kepada pasien. Kemudian pemakaian antimikroba dan pendidikan tetap harus dilakukan. Ini untuk penerapannya, silakan melihat tabel 25 di buku pedoman.
untuk PPI di pelayanan rawat inap. Nah, ini teman-teman untuk rawat inap, setiap FKTP harus membuat SOP penerapan PPI pada pelayanan rawat inap. Kemudian penerapan PPI dan pengelolaan rawat inap harus mengikuti pedoman dan prosedur PPI, dan perlu dilakukan pemantauan dan monitoring juga. Jadi memang kita tidak akan pernah lepas dari monitoring dan pemantauan. Kemudian sama pada rawat inap, kita bisa melakukan SOP pelayanan rawat inap penerimaan pasien, perawatan pasien, transfer antar ruangan, pemulangan, dan rujukan. Tidak meninggalkan kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, dan juga bandel, gitu ya. Jadi mohon nanti disesuaikan. Arti centang-centang yang ada di sini berarti teman-teman harus menerapkan standar PPI-nya, gitu ya. Jadi ini sudah dibantu dengan format-format di mana yang harus saya masukkan untuk kewaspadaan standar dan mana yang tidak. Lanjut, ini hanya untuk nanti SOP-nya, tidak meninggalkan ini. Kemudian PPI pada pelayanan gizi perseorangan dalam dan luar gedung. Untuk pembuatan SOP, pelayanan gizi perseorangan yang bersifat UKP, tadi ada pengadaan bahan dasar makanan, pengelolaan, pengemasan, pengiriman dan transportasi, kebersihan penjamah makanan. Nah, ini untuk pelaksanaannya bisa dilakukan oleh puskesmas sendiri atau mungkin dengan pihak ketiga. Tadi sudah diceritakan oleh Dr. Ella bahwa dalam pelayanan gizi ini, apabila kita bekerjasama dengan pihak ketiga, kita tetap akan mencoba memantau dan memonitoring pelaksanaan prosedur pengolahan pada pihak ketiga, di mana ini harus kita lakukan untuk kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar yaitu harus ada kebersihan tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah dan benda tajam apabila memungkinkan di dapur, kemudian kebersihan pernafasan atau etika batuk, dan perlindungan kesehatan karyawan. Karena memang apabila kita berhubungan dengan penjamah makanannya, kita harus tahu apakah di situ sehat atau tidak untuk karyawannya. Jadi ini ada beberapa, tidak semuanya dari kewaspadaan standar itu dilakukan pada pelayanan gizi perseorangan di dalam gedung. Nanti teman-teman bisa melihat centang yang ada di sini adalah yang bisa dimasukkan di dalam SOP. Kemudian untuk kewaspadaan transmisi, semua harus dipikirkan risiko kontak droplet dan udara. Untuk bundles-nya tidak ada ya untuk pengelolaan pelayanan gizi. Lanjut ya, saya lanjutkan saja. Untuk PPI pelayanan P2 bersifat UKP. Mohon maaf, ini juga bisa bersifat UKM. Ya, apabila nanti kita akan ke lapangan berhubungan dengan pasien P2, berarti kita akan melaksanakan PPI di UKM integrasi dengan UKP, gitu. Jadi pada pemeriksaan pelayanan P2, kita akan bisa melaksanakan contoh-contoh bersifat ini. Penapisan resti deteksi dini calon penyakit tidak menular, apapun kita tetap harus berpikir risiko infeksi di situ. Kemudian yang menular itu bisa kecacingan, ISPA, diare, malaria, zoonosis, HIV, IMS, TB, dan mungkin juga COVID sekarang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Di mana pada SOP yang akan kita bikin, semua masih membutuhkan 10 kewaspadaan standar yang harus kita masukkan, karena masih ada kemungkinan kegiatan itu kita harus melaksanakan semua dan berhubungan dengan 10 kewaspadaan standar serta kewaspadaan transmisi, risiko kontrak droplet dan udara. Nah, untuk bundles-nya tidak ada, ya. Itu teman-teman. Ini untuk SOP-nya nanti.
Nah, untuk PPI pelayanan kefarmasian. Untuk PPI kefarmasian, kita bisa melakukan kegiatan di farmasi, yaitu penerimaan resep, penyiapan obat termasuk peracikan, kemudian pengemasan pemberian obat, kemudian pemberian informasi, kemudian PIO-nya, pemberian pelayanan informasi obatnya, konseling dan visite terkait penggunaan obat. Di mana pada SOP kita harus perhatikan penerapan PPI-nya itu meliputi kebersihan tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, pengelolaan limbah atau benda tajam bila memang ada, kemudian kebersihan pernafasan etika batuk dan perlindungan kesehatan karyawan. Dan serta kewaspadaan transmisi. Nah, untuk PPI pelayanan laboratorium. Untuk laboratorium pasti akan lebih banyak untuk SOP-nya karena memang penerapan ini perlu lebih lengkap kalau untuk laborat karena memang berisiko merupakan suatu area-area yang berisiko infeksi. Kemudian untuk persyaratan laboratorium baik untuk puskesmas maupun klinik harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, atau peraturan tentang puskesmas, ya, untuk laboratorium klinik itu 441 tahun 2010. Nah, semua pelaksanaannya bisa menerima permintaan laborat, menyiapkan pengambilan sediaan spesimen, kemudian pembacaan hasil, pengiriman sediaan, dan penyerahan hasil lab. Sehingga dari semua SOP yang harus dibikin, kita tidak pernah lepas dari 10 kewaspadaan standar dan kontak droplet dan udara, serta mungkin diklat-diklat yang harus diberikan kepada petugas laborat. Itu untuk UKP, sekarang untuk UKM. Nah, untuk UKM itu PPI akan ada 7, ya, di mana PPI pada kegiatan pendataan, kemudian penjaringan, kunjungan rumah, distribusi pemberian obat, tadi sudah saya sampaikan, ya, distribusi pemberian makanan tambahan, pelatihan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Oke, lanjut, saya lanjut. Nah, ini teman-teman untuk bisa diperhatikan bahwa pengertian dari pendataan yang dimaksud dalam hal adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Ya, pengumpulan data dalam tanda petik ini bisa nanti dibuat SOP yang ada, mohon nanti saya slide berikutnya akan ada, nih sebentar. Nah, pendataan dalam hal ini adalah ini, jadi teman-teman ini masukkan di dalam SOP sehingga semua kegiatan PHBS, IKL, dan fasilitas umum, kemudian ke tempat-tempat pengelolaan bahan makanan, kualitas air bersih, STPM, pengelolaan limbah medis, kemudian PSPK, Kesjawor, haji, kemudian kebugaran jasmani ASN, dan kesehatan kerja, semua dimasukkan di dalam SOP sehingga SOP ini tidak terlalu banyak nanti kita membuatnya karena dia termasuk di dalam pendataan UKM. Balik lagi, di mana pada penerapan standar PPI-nya lakukan kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian pernafasan etika batuk, dan perlindungan kesehatan karyawan. Tidak melupakan kewaspadaan transmisi berupa kontak droplet dan udara. Nah, ini juga nanti diharapkan ada pemantauan dan monitoring sehingga nanti kita bisa melihat apakah ada kepatuhan SOP PPI pendataan secara periodik. Silakan teman-teman nanti bisa membuat suatu kebijakannya. Untuk ini mungkin sudah bisa dilihat nanti pada tabel 34 pada buku pedoman. Jadi nanti kalau membuat SOP tidak lepas dari itu, teman-teman sudah lengkap ada di buku pedoman PPI. Nah, yang kedua, PPI pada kegiatan penjaringan.
PPI pada penjaringan, yaitu adanya screening, dimaksudkan dalam hal ini adalah semua kegiatan penemuan kasus baik secara aktif case finding maupun pasif case finding, di mana sasarannya adalah masyarakat. Di situ kita tidak meninggalkan kalau kewaspadaan standar, ya, mulai dari kebersihan tangan, penggunaan APD sesuaikan dengan indikasi atau jenis paparan yang akan kita screening. Ya. Kemudian pengendalian lingkungan pada tempat kegiatan, bagaimana kita mengatur udara, angin, dan lain-lain. Kemudian penempatan kita sebagai posisi kita, barangkali digunakan sarung tangan atau needle, kemudian alat medis, pengelolaan linen apabila memang diperlukan, kemudian penyuntikan yang aman, kebersihan etika pernafasan dan etika batuk, penempatan pasien, dan kewaspadaan transmisi. Nah, ini teman-teman yang nanti dilihat untuk pembuatan SOP dan untuk pemantauannya. Nah, lanjut saja untuk penjaringan ini adalah layanan gizi, nanti deteksi dini, RNKIA, ibu hamil bersalin menyusui, balita, prasekolah, posyandu, lansia, PTM, UKS, UKGS, P2PL, jiwa, dan SPK. Ya. Yang ketiga, PPI pada kegiatan kunjungan rumah UKM. Kunjungan rumah adalah semua kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi rumah, tempat tinggal sasaran dalam rangka melaksanakan program UKM, baik esensial maupun pengembangan, bahkan juga nanti tetap kunjungan rumah dalam bentuk UKP. Gitu. Nah, ini yang kita pakai teman-teman untuk penerapan standar PPI-nya. Ada kebersihan tangan, APD, ya, sesuaikan dengan indikasi dan kebutuhan kita mau kunjungan kemana. Kemudian pengendalian lingkungan, limbah benda tajam, alat medis, ya, untuk lilin tidak ada, penyuntikan yang aman, etika batuk, kemudian perlindungan kesehatan karyawan. Ya. Kontraknya, kewaspadaan transmisi ada kontak, droplet, dan udara. Nah, untuk bundles-nya apabila memungkinkan kita kunjungan, kita memakai apa untuk kita datang ke tempat pasien. Ya. Kemudian untuk kunjungan rumah ini bisa kita lihat kegiatan-kegiatannya, ada kunjungan rumah ke keluarga rawan, ya. Kemudian ini P2TB, HIV, AIDS, kemudian PTM, kusta, kemudian kesling, TB, diare ISPA, DB, kemudian STBM, jaringan bumil resti, penimbangan. Ya, nanti kita barangkali ada ketuk hati layani dengan hati, ketuk pintu layani dengan hati, itu juga untuk DKI dan lain-lain itu masih mungkin dimasukkan di dalam kelompok kegiatan kunjungan rumah. Sasarannya ini bisa pada lihat pada tabel 36 buku pedoman PPI. Mohon maaf saya tidak menyampaikan semuanya karena waktunya tidak selesai. PPI pada kegiatan vaksinasi dan tindakan medis lainnya. Vaksinasi dan kegiatan tindakan medis lainnya itu ruang lingkupnya imunisasi dasar lengkap, bias, jatim, COVID-19, kemudian tindakan medis bisa UKGS, perawatan luka, atau nanti pada waktu bencana. Nah, untuk penerapan standar PPI-nya ini bisa kita lihat, mungkin saya ini agak ada yang keliru, kebersihan tangan, penggunaan APD, untuk imunisasi, kemudian lingkungan, benda tajam, ini mohon maaf, ini keliru ini. Saya nanti ganti sebentar, untuk ini untuk pengelolaan makanan ini. Tetapi kalau untuk kegiatan vaksinasi, mohon maaf teman-teman, untuk kewaspadaan standar, itu 10 kewaspadaan standar tetap diperhatikan. Kita harus memperhatikan semuanya, supaya nanti ada risiko-risiko di dalamnya, kita bisa terlindungi. Kemudian kontak droplet dan udara juga harus kita perhatikan. Ini untuk semua kewaspadaan standar, teman-teman
mulai dari hand hygiene sampai kepada jaga jarak. Ini penting karena memang di situ memang apabila memang memungkinkan pasien infeksius, kita harus masukkan jaga jarak, kemudian pikirkan untuk SOP pada pemresepan antibiotik secara bijak, kemudian risiko cedera dan lain-lain. PPI pada distribusi atau pemberian obat pada program UKM. Pada pemberian obat UKM itu kita perhatikan kewaspadaan standar, kebersihan tangan, kepatuhan APD, pengendalian lingkungan, etika batuk, dan perlindungan karyawan. Jadi tidak semua kalau distribusi kita harus perhatikan 5 dari 10 kewaspadaan standar dan 3 kewaspadaan transmisi. Di situ adakah mungkin kontak, droplet, ataupun udara. Untuk distribusi, ya, itu bisa meliputi distribusi vitamin A, vitamin Fe, kemudian pemantauan minum obat penderita TB, jadi HIV/AIDS, distribusi obat cacing, yaitu filariasis, kemudian ke sekolah dan pondok pesantren, serta distribusi pemberian obat program-program UKM lainnya. Teman-teman bisa lihat nanti di tabel 38 pedoman PPI. Untuk distribusi pemberian makanan. Untuk distribusi pemberian makanan tambahan itu dilakukan kewaspadaan standar berupa kebersihan tangan, penggunaan APD, kemudian etika batuk, dan perlindungan terhadap kesehatan karyawan, serta kewaspadaan transmisi, kontak, droplet, dan udara. Jadi teman-teman, setiap kita akan melakukan suatu kegiatan pada UKM, kita kembali lagi kepada identifikasi risiko di situ. Jadi memang yang namanya identifikasi risiko adalah awal dari kita melakukan suatu pembuatan regulasi atau lakukan suatu pemantauan. Ya. Untuk ini tabel 39 nanti teman-teman lihat di buku pedoman, di mana program gizi PMT itu di posyandu, sekolah atau pesantren, kemudian untuk ibu hamil, untuk pospindu, dan pemberian PMT lainnya. Oke. Terakhir, untuk PPI pada kegiatan penyuluhan dan konseling. Penyuluhan dan konseling, semua kegiatan dilakukan petugas dalam rangka pelatihan, sosialisasi, penyebaran informasi, baik secara massal maupun per individu, baik dilakukan oleh program UKM. Kita tidak meninggalkan kewaspadaan standar berupa kebersihan tangan, penggunaan APD, pengendalian lingkungan, etika batuk, dan perlindungan kesehatan karyawan, serta kontak, droplet, dan udara. Nah, ini akan kita masukkan di dalam pembuatan SOP. Ini teman-teman untuk penerapannya, hand hygiene, APD, lingkungan, apabila memang ada benda tajam. Kalau memang ini ada pelatihan yang dalam tanda petik langsung dilakukan di lapangan, baru ada limbah atau benda tajam. Ya. Kemudian ini untuk programnya penyuluhan nafsa dan kenakalan remaja, pelatihan kader, kemudian penyuluhan gizi, konseling asuhan pemberian makanan, kemudian kelas ibu hamil, konseling catin, KB, kemudian persalin KB termasuk pasca salin, IVA tes, dan lain-lain. Kemudian pelatihan kader jumantik, TB, MDR, HIV, AIDS, rabies, malaria, penyuluhan pelatihan higienis sanitasi, penjamah pangan, pembijuan STPM, kemudian pelatihan dokter kecil, dan edukasi tentang swamedika dan penggunaan-penggunaannya.
Untuk PPI pemantauan pembinaan dan pemberdayaan, ya, kegiatan pemantauan pembinaan dan pemberdayaan dimaksud dalam hal ini adalah semua kegiatan pemantauan pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh petugas UKM sasaran kelompok atau masyarakat. Untuk standar PPI-nya adalah dilakukan kebersihan tangan, APD, kemudian kebersihan pernapasan etika batuk, dan perlindungan kesehatan karyawan, dan tidak meninggalkan kewaspadaan transmisi kontak droplet dan udara. Sosialisasinya nanti kepada semua staf UKM. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, programnya untuk UKBM bisa teman-teman bisa masukkan. Ini dia untuk program gizi, KIA, UKGS, P2, Kesling. Ya, ini integratif ya, nanti satu SOP bisa kita lakukan untuk semua program. Jadi tidak perlu satu persatu untuk pembuatan SOP-nya. Ini untuk UKM, teman-teman, harapannya bisa punya bayangan bahwa untuk membuat SOP ini di UKM, PPI tidak ditinggalkan untuk kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisinya. Itu untuk materi yang satu, moga-moga bisa ini agak cepat karena untuk penyusunan dokumen juga cukup banyak. Moga-moga teman-teman bisa punya bayangan, dan apabila masih belum, silahkan membaca di buku pedoman, itu sudah lengkap selengkap-lengkapnya ya, untuk bisa nanti sebagai pedoman untuk membuat regulasi-regulasi di puskesmas. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, boleh Lis, monggo. Bu Uki, saya mohon izin langsung ke materi kedua ya. Ya, silakan, monggo. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, tapi belum slideshow. Udah, Bu. Oh, ya, oke. Tapi belum Sudah. di Zoom. Sudah saya slideshow? Ampun. Sudah, Bu, sudah. Ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, teman-teman. Sebenarnya dari pemateri pertama, Ibu Wardanela tadi sudah luar biasa mencerahkan kita, memberikan pencerahan. Sebenarnya penyusunan dokumen itu kembali lagi kepada tadi pembicara di awal, kemudian Bu Nisma dan Dr. Ella. Sangat banyak dokumen-dokumen Dr. Ella tadi yang akan saya adopt untuk saya masukkan sedikit sebagai nanti teman-teman mau naruh di mana sih gitu, naruh di mana sih untuk semua pembicara di depan tadi gitu. Jadi ya saya yakin teman-teman sudah membuatnya, cuman ini sebagai sharing, barangkali nanti ada beberapa teman-teman yang memang belum. Kami akan mencoba sebagian kami berikan dalam bentuk contoh, tetapi kembali lagi kepada puskesmas masing-masing, teman-teman bisa mencoba mengeditnya atau kan membuat sendiri, tetapi sesuai dengan regulasi. Untuk regulasi tetap tidak berubah, bahwa tadi sudah disampaikan dari Dr. Wardanela bahwa kita tidak boleh meninggalkan PMK 27 tahun 2017 dan pedoman teknis PPI di FKTP tahun 2020. Jadi semua dokumen dari bab 5.5 ini tidak banyak meninggalkan itu. Ya, kemudian ini ya teman-teman sudah punya ya, pasti sudah punya sendiri-sendiri. Nah, untuk framework-nya juga sudah disampaikan, di mana ini tidak bisa kita tinggalkan. Untuk menyusun pedoman kita tidak boleh lepas dari P1, P2, dan P3, di mana penerapan juga harus di dalam gedung dan di luar gedung, di mana semua dituangkan di dalam suatu rencana kerja tahunan PPI di puskesmas kita masing-masing atau di klinik kita masing-masing. Nah, intinya bahwa dalam rencana kerja itu kita harapannya bisa
mencegah dan mengendalikan kejadian infeksi yang ada di puskesmas, baik itu berupa HAIS, kemudian infeksi yang bersumber dari masyarakat, dan resistensi antimikroba. Ini agak sedikit lebih memang rinci untuk resistensi antimikroba ini, teman-teman bisa baca, memang waktunya tidak memungkinkan untuk kita bercerita banyak tentang resistensi antimikroba, tetapi setidak-tidaknya teman-teman ini menjadi suatu gambaran bahwa ini resistensi antimikroba merupakan salah satu pokok dari pembuatan program PPI. Kemudian surveillance dan deteksi dini serta cegah KLB ini juga merupakan program pokok yang tidak bisa kita tinggalkan yang ada di puskesmas, sehingga masuk di dalam rencana kerja tahunan PPI yang akan coba kita gali lah, kita laksanakan, kita implementasikan di program kerja PPI di puskesmas, dan tidak meninggalkan adanya monitoring, evaluasi, serta audit dan ikrannya. Cukup banyak ya framework untuk menerapkan PPI ini, tetapi kalau kita sedikit bisa ini membuka gambaran bahwa apa yang harus kita siapkan di dalam dokumen, PPI tidak pernah meninggalkan dari framework ini. Oke, kita lanjutkan untuk standar 5.5. Ini tentang program pencegahan pengendalian infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan, di mana ada 6 kriteria dan 13 EP. Oke, ini tetap harus saya sampaikan, saya mohon maaf, barangkali nanti ada yang belum sempat untuk memahaminya, bahwa ada 6 kriteria itu 551. Kriteria 1, PPI upaya mencegah meminimalkan risiko pada pasien, petugas, pengunjung masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melindungi SDM, pasien, masyarakat dari infeksi. Nah, ini untuk pokok pikirannya diidentifikasi bahwa risiko infeksi itu harus diidentifikasi, dicegah, diminimalkan. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, dicegah, dan diminimalkan, disusunlah program PPI ya, yang terdiri dari kewaspadaan standar, kewaspadaan transmisi, diklat, ya, dan program-program PPI yang tergantung pada kompleksitas kegiatan puskesmas masing-masing. Dan itu ditetapkan oleh staf yang terlatih untuk mengkoordinasikan, memantau, menilai. Jadi memang tim PPI SK-nya itu harus staf-staf yang harapannya bisa sudah terlatih. Kemudian disusunlah indikator-indikator sebagai bukti dilaksanakannya kegiatan itu. Nah, dari situ kita bisa lihat elemen penilaiannya adalah puskesmas menyusun rencana program secara komprehensif, di mana akan diminta regulasi, dokumen, dan diobservasi pada pelaksanaan standarnya, di mana teman-teman akan membuat suatu regulasi, ya, regulasi adanya tim PPI, kemudian ada RUK, RPK yang memuat PPI, program kerja PPI, dan SOP PPI. Ya, dokumentasinya kan bisa dilihat, kalau untuk program pasti ada kerangka acuannya. Jadi bukti proses penyusunan program nanti akan dilihat juga untuk dokumen perencanaannya serta pelaksanaannya. Kemudian untuk monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut juga akan dilihat dokumen-dokumennya, ya, dan dilakukan wawancara. Jadi pada waktu survei besok ke depan akan dilakukan wawancara kepada petugas. Ini teman-teman ada sedikit contoh dokumen 551 yang bisa nanti kita share, teman-teman nanti bisa melihat di situ ada SK tim PPI, di mana tadi sudah Bu Nisma sudah menceritakan apa persyaratannya untuk pengorganisasian PPI. Jadi silakan nanti kita melihat untuk PPT dari Ibu Nisma tadi, bahwa SK tim PPI sudah harus berdasar pada regulasi yang ada. Ya.
Ini nanti kita bisa share. Kemudian untuk RUK RPK di Puskesmas, ya. Nah, untuk RUK di Puskesmas untuk PPI, jadi ini tetap harus diperhatikan dan ini tidak bisa kita buat sendiri untuk tim PPI karena harus berkolaborasi dengan tim-tim yang lain, dengan PC-PC yang lain. Ada UKM, ada UKP yang di semua kegiatannya pasti akan berhubungan dengan PPI, di mana bisa kita bikin tim PPI sendiri karena mereka juga harus dipahamkan dulu bahwa dalam membuat suatu kegiatan nanti tetap harus mengingat kewaspadaan standar, ya, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Jadi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pada waktu melakukan kegiatannya itu harus dimasukkan di dalam rencana usulan kegiatan. Ya, jadi monggo ini memang ini butuh waktu yang agak lama, jadi tidak bisa mendadak terus PPI-nya nyusul, nggak bisa gitu. Jadi ini tetap harus bareng-bareng untuk membikinnya. Jadi ada rencana usulan kegiatan Puskesmas PPI dan ini form-formnya silakan nanti bisa dilihat. Sebenarnya ini juga sudah ada di buku Permenkes dan 27, kemudian di buku pedoman juga sudah ada. Ini untuk contohnya. Kemudian contoh program kerja PPI. Ini juga Sinesia sudah bisa menyiapkan untuk program kerja PPI. Monggo silahkan untuk diedit sesuai dengan kondisi puskesmas masing-masing. Ini kami hanya sekedar memberikan gambaran atau bisa juga mencari yang di tempat lain, tetapi sedikit memberi gambaran bagi teman-teman yang memang belum membuat suatu program kerja, silahkan diedit sesuaikan dengan kondisi di puskesmas masing-masing. Masih perlu ya teman-teman ini ya, kayaknya ya. Kemudian masih dengan program kerja beserta nanti contoh dokumen untuk penjadwalannya atau Gantt-chartnya, monggo nanti sekalian teman-teman bisa mendownloadnya pada link materi. Jadi untuk contoh dokumennya, semua program itu mulai dari menyusun regulasi sampai nanti membuat program kerja, kemudian bagaimana regulasinya, rapat-rapatnya berapa kali, kemudian untuk sampai memonitoring, memantau, kemudian memberikan suatu audit-audit, kemudian untuk pemeriksaan-pemeriksaan atau bahkan nanti sampai ke diklatnya, diklat PPI. Mohon nanti untuk dimasukkan di dalam program kerja PPI dan tidak meninggalkan 5 program yang tidak boleh lepas tadi dari yang sudah diceritakan Ibu Wardanila, ya, mulai dari framework tadi, ya. Nah, ini ya. Kemudian buat suatu SK indikator PPI dan profilnya. Nah, teman-teman, untuk SK indikator PPI ini, teman-teman tidak usah jauh-jauh, sudah ada, silahkan mendownload buku pedoman atau persis dengan buku pedoman, itu silahkan dipakai, sesuaikan dengan kondisi di puskesmas masing-masing. Contohnya adalah ini, ada tabel 15, infeksi saluran kencing. Di puskesmas kita ada nggak? Kalau memang ada resiko di situ bundles untuk infeksi saluran kencing, kita buat untuk SOP-nya. Tetapi kalau misalnya tidak, kita tidak buat. Jadi sesuaikan dengan puskesmas masing-masing. Dan ada 2 dasar, ini generik yang dari INM yang sudah ada indikatornya di dalam INM, PPI, APD, dan kepatuhan kebersihan tangan. Untuk yang lainnya bisa teman-teman masukkan dalam indikator mutu PPI di puskesmas, jadi tidak di INM. Gitu, ya. Nah, beserta profil indikatornya nggak usah bikin sendiri, susah sekali untuk bikin sendiri. Profil indikator, judul indikator, dasar pemikiran, dan 23 itemnya, silahkan nanti melihat saja di buku pedoman, di situ sudah dibuatkan dan kita tinggal mengkopinya saja di halaman. Nah, monggo nih nanti halamannya sampai ditulis di sini, ada halaman 114 jadi, dan ke belakang ke belakang. Jadi di situ sudah sangat banyak contoh-contohnya.
Nah, ini sudah ada contoh-contohnya, nanti tinggal dibaca ya. Untuk ini untuk KIPI ya. Nah, itu SOP-SOP yang sudah ada di contoh beserta profilnya indikator sudah ada di buku pedoman PPI. Silakan teman-teman nanti bisa membuatnya. Nah, ini juga merupakan SOP-SOP yang harus kita bikin untuk kriteria 511. Jadi teman-teman masih banyak yang harus kita bikin ya untuk 511. SOP kesehatan karyawan dan perlindungan petugas kesehatan ini bisa nanti kita include-kan di dalam SOP K3 di mana ada pada di bab 1 1.3.6 ya 1.3.6. Coba nanti kita bikin untuk K3-nya. Kemudian sudah disampaikan di MFK ya. Kemudian SOP kebersihan tangan, SOP pemakaian APD, SOP pelepasan APD, penggunaan APD, SOP penyuntikan yang aman, SOP penggunaan perawatan pasien, SOP limbah, penanganan limbah, infeksius non-infeksius, penempatan pasien, ketika batuk, tertusuk jarum, SOP single use reuse, dekontaminasi, dan pengendalian kesehatan lingkungan. Ini sebagian sudah kita bikinkan, tetapi masih belum semuanya. Nanti teman-teman mencoba untuk bisa membuat sendiri sesuai dengan buku pedoman. Di buku di PMK 27 sudah sangat lengkap. Ya, ini dia salah satu SOP yang kita bikinkan. Nanti kita sudah membuatkan, nanti tinggal teman-teman bisa cocokkan dengan kondisi di puskesmas atau mengeditnya. Nah, terakhir dari 551 itu adalah wawancara. Wawancara nanti Kepala Puskesmas, Koordinator Program PPI, lakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan program PPI sesuai tadi Dr. Ella sampaikan itu, dan pastikan bahwa teman-teman itu paham. Udah. Nah, 552. Mohon izin Bu Uki ini masih agak banyak ya, tapi saya selesaikan. Monggo. Sayang ya. Ya. Pokok pikiran izin Bu Lilis, nggak apa-apa. Iya. Ini kan terakhir, jadi nanti kalau misalnya kira-kira waktunya itu memang nggak cukup, nanti peserta yang berkenan mendengarkan atau yang izin itu kan nggak apa-apa karena ini terakhir. Lanjut saja ya. Terima kasih. Saya ke bagian terakhir itu mesti dapat yang begini ya. Moga-moga teman-teman bisa memakluminya. 552 pokok pikirannya. Puskesmas melakukan identifikasi kajian risiko infeksi di UKM UKP ya, yang mungkin terjadi pada pasien, pengunjung, petugas, keluarga, dan masyarakat. Jadi kembali lagi, identifikasi dan kajian risiko yang tadi disampaikan dari awal itu sangat penting, sehingga tidak pernah lepas dari untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Dari hasil kajian disusun strategi dalam infeksi melalui kewaspadaan isolasi, standar, dan transmisi. Ya. Penggunaan antimikroba yang bijak, pelaksanaan bundles terkait pelayanan kesehatan, kemudian pembuatan dari bundles. Ya. Untuk renovasi bangunan di area puskesmas, ini akan merupakan suatu sumber infeksi, sehingga nanti pembuatan dari IKRA itu harus dibuat oleh puskesmas, ya, karena tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ella. Ya. Kemudian puskesmas menetapkan kriteria risiko untuk menangani dampak tersebut. Jadi sebenarnya infection control risk yang dijelaskan Dr. Ella itu nanti akan sangat penting untuk masuk kepada kriteria 552. Yeah. Suara saya masih jelas? Yeah.
Masih ya? Bu. Jelas sekali, Jelas, jelas Bu. sekali. Jelas, Ya, Bu. alhamdulillah. Mohon izin saya minum sebentar. Masih, Bu. Ya, minum dulu, Bu Lili. Mohon maaf, mohon maaf. Ya, Ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya. izin Bu Lilis itu ada yang berdekatan Zoom-nya atau enggak itu? Apa? Enggak ada itu? Oh, enggak ada. Oke. Enggak ada. Jadi saya sendirian di ruangan tersendiri. Saya memakai speaker Bluetooth. Mengganggu kah? Enggak. Jelas. Bu. Iya. Untuk pokok pikiran tadi, kita harus menerapkan kewaspadaan isolasi, ya. Ketersediaan alat pelindung diri, ya. Kemudian, sebentar ini, ya. Kemudian ketersediaan linen yang benar, alat medis sesuai ketentuan, ketersediaan alat penyuntikan, penyimpanan penanganan produk. Oh, ini pasti keliru ini. Ya, pengelolaan limbah melalui. Jadi sebenarnya kewaspadaan isolasi itu kembali lagi kepada kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, ya. Mohon maaf. Ini saja. Untuk elemen penilaian 552 itu ada 2, dilakukan identifikasi kajian risiko terkait pelayanan di puskesmas. Ya, itu akan dilakukan observasi oleh surveyor, kemudian wawancara. Jadi teman-teman harus membuat suatu bukti identifikasi kajian risiko infeksi terkait pelayanan pada pasien, pengunjung, dan petugas, termasuk forum kajian risikonya. Ya, ini nanti sudah akan kita, atau sebentar saya matikan saja. Mohon maaf. Sudah jelas Ibu-ibu, Bapak? Bu? Ya, jelas, Bu. Jelas nggih? Jelas. Iya. Jelas. Ya, sekarang saya pakai anu aja. Jelas. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi nanti ada bukti identifikasi, ya, identifikasi risiko. Nanti ada beberapa contoh yang kita sampaikan atau nanti contoh dari Dr. Ella. Forum-forum tadi sudah merupakan yang disampaikan Dr. Ella merupakan suatu contoh nanti yang bisa kita buat dan insya Allah valid untuk pada waktu kita disurvei. Ya. EP2 disusun dilaksanakan strategi untuk meminimalkan risiko infeksi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di puskesmas dan dipastikan ketersediaan A sampai G dalam pokok pikiran. Yang dimaksud A sampai G dalam pokok pikiran itu adalah kewaspadaan standar mulai dari APD sampai kepada perlindungan petugas. Jadi teman-teman nanti dibaca untuk pokok pikirannya bahwa A sampai G itu berarti 10 kewaspadaan standar. Ya. Bukti penyusunan POA dan strategi IKRA dalam pelaksanaan program PPI. Nah, ini dia ini saya ambil dari slide Dr. Ella supaya teman-teman tidak loh tadi dijelasin apa sih, terus saya masukinya kemana. Nah, ini teman-teman ini masuk di dalam yang dijelaskan Dr. Ella itu masuk di dalam 552. 552 ada identifikasi risiko, kemudian teman-teman membuat suatu form kajian risiko. Ya, dari situ akan dilihat, ya, dilihat tadi mana yang memang tempat-tempat yang merupakan skor yang paling tinggi yang harus segera kita manage untuk bisa dibuat suatu rencana tindak lanjut. Jadi, ini tadi sudah dijelaskan ya, oh ternyata di pelayanan gigi tadi seperti itu. Ini hasilnya sekedar apa yang diceritakan Dr. Ella dan format-format Dr. Ella tadi bisa aplikasikan teman-teman ke EP 552. Seperti itu ya. Jadi saya tidak akan jelasin ini lagi ya. Suatu skala prioritas masukkan dalam 552 sehingga nanti kalau untuk pemenuhan elemen penilaian ini teman-teman sudah siap semua. Nah, akhirnya membuat plan of action tadi ya, rencana kegiatan. Nah, ini sudah ada contoh dari Dr. Ella, silahkan nanti download dan
mungkin bisa dilakukan di puskesmas. Oke. Nah, untuk 552 ini tidak akan pernah lepas dari wawancara. Teman-teman nanti tetap pada survei ya, itu tetap akan ditanyakan kepada teman-teman bagaimana pelaksanaan identifikasi dan kajian risikonya, apakah paham dengan itu, apakah dibuat sendiri, apakah cocok dengan lapangannya, apakah cocok dengan area prioritas yang di situ gitu. Dan ini teman-teman untuk bisa mencoba memahamkan apa yang sudah dibuat sehingga cocok dengan kondisi kita, dan ini dilakukan terus-menerus bukan hanya untuk survei tetapi untuk memang action untuk PPI di puskesmas kita menjadi lebih bermutu lagi. Nah, ini seperti ini teman-teman, tetapi saya tetap tidak meninggalkan bahwa Bapak Ibu nanti pada waktu survei juga harus siap gitu. Oke. Lanjut untuk 553. 553, proses mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Ya, pokok pikirannya program PPI ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko tertular dan menularkan infeksi antar pasien, petugas, keluarga, dan masyarakat, di mana tidak meninggalkan kewaspadaan isolasi yang terdiri dari kewaspadaan standar dan transmisi. Ya, nah dari sini kemudian ada program lain, penggunaan antimikroba yang bijak, bundles terkait infeksi pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan, surveillance HIS. Ini yang teman-teman tadi Ibu Mardanila menceritakan ada 5 program di puskesmas yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi teman-teman harus memasukkan pokok pikiran ini kepada program dan mengimplementasikannya. Ya. Nah, pelaksanaan program tersebut dipantau secara terus-menerus dan menjamin penerapan yang konsisten untuk melalui kepatuhan pelaksanaan program PPI. Melalui apa teman-teman? Audit. Tadi Dr. Ella juga menceritakan bagaimana audit. Jadi audit ini tidak akan pernah kita tinggalkan karena merupakan prasyarat dari kriteria 553. Nah, termasuk di dalamnya adalah pemantauan pelaksanaan program. Jadi dokumen-dokumen ini akan terkait dengan bukti penerapan pemantauan prinsip-prinsip pengelolaan sesuai pokok pikiran. Ya, nah buktinya A sampai I karena akan melibatkan kewaspadaan standar, ya prinsip-prinsip itu dan segala tindak lanjutnya. Jadi, kemudian untuk EP2, bila ada pengelolaan pada pokir di mana di situ ada bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya penyediaan makanan, kemudian linen, kemudian penggunaan limbah gitu, ya itu kita harus pastikan bahwa standar mutu pihak ketiga itu juga sesuai aturan masing-masing dan diterjemahkan di dalam MOU dengan pihak ketiga. Nah, ini juga bisa bekerja sama nanti kalau misalnya limbah, kemudian gizi, dan lain-lain ini, petugas-petugas yang ada di dalamnya juga harus paham dan ikut membuat dalam pembuatan MOU itu. Ini dia untuk yang tadi A sampai G, kemudian kan A sampai I, gitu. Ini teman-teman tidak bisa meninggalkan dari ini. Kemudian kalau untuk pada apabila di dalam pokok pikiran itu ada DOW, berarti harus dilihat dokumennya, diobservasi, dan dilakukan wawancara. Harapannya dengan seperti ini kita akan bisa paham dan
bisa melaksanakannya. Ini beberapa contoh teman-teman yang mungkin sudah tadi disampaikan Dr. Ella, di mana ada monitoring pengangkutan limbah berbahaya beracun, misalnya ini untuk monitoringnya apa saja. Oh, ini sudah dibuatkan suatu contoh, nanti teman-teman bisa melaksanakannya di lapangan. Ya, saya tidak menceritakan ini. Tidak lupa juga untuk wawancara. Jadi memang nanti wawancara ini akan masuk kemana-mana, sehingga bagaimana untuk pemantauan prinsipnya, kewaspadaan standar dan pengelolanya harus paham untuk ini. 554, kebersihan tangan diterapkan untuk risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Ini prosedur kebersihan tangan disusun disosialisasikan. Disosialisasikan. Media edukasi ditempel ya, di tempat yang mudah dibaca. Tenaga medis, tenaga kesehatan, karyawan puskesmas dilatih untuk penerapan tentang kebersihan tangan. Sosialisasi kebersihan tangan juga perlu dilakukan untuk pasien dan keluarga pasien. Ini semua kegiatan semua ini harus dirangkum di dalam suatu implementasi yang dilakukan di lapangan. Setiap karyawan harus mampu menerapkan 6 langkah dan 5 momen cuci tangan. Nah, kemudian puskesmas wajib menyediakan perlengkapan dan peralatan, itu masuk di dalam nanti di dalam RUK, RPK, kemudian fasilitasnya meliputi air mengalir, sabun, tisu, pengering, dan sebagainya, juga hand rub. Ya. Untuk elemen penilaiannya, dilakukan edukasi kebersihan tangan pada tenaga medis, tenaga kesehatan. Ya, ini nanti teman-teman harus melakukannya, buat suatu SOP beserta nanti bukti sosialisasinya. Ya, nah ini benar-benar untuk termasuk untuk persiapan akreditasi, nanti teman-teman bisa membuat ini dan bukti kepatuhan program dan kepatuhan petugasnya. Ya. Untuk perlengkapan peralatan kebersihan juga harus ada monitoring kelengkapan. Tadi Dr. Ella juga sudah memberikan contoh-contohnya. Ya. Ini untuk sosialisasi kebersihan tangan, monggo mau diberikan dalam gedung, luar gedung, saya pikir lebih banyak lebih baik, karena kita harus menerapkan tadi di dalam kegiatan UKP UKM semua harus diberikan suatu diklat kecil-kecilan di dalam puskesmas atau di luar puskesmas untuk masyarakat atau pengguna layanan kesehatan. Nah, lakukan ini untuk dokumentasi dan segala pemenuhan dokumentasinya di dalam standar akreditasi. Ya. Ini untuk monitoring kelengkapan fasilitas. Ya. Kemudian untuk penilaian yang EP3 dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebersihan tangan. Tadi instrumen audit kepatuhan kebersihan tangan 5 momen. Bukti hasil audit. Bukti evaluasi tindak lanjut dan aplikasi INM yang sudah diisi. Sudah banyak tadi Dr. Ella juga menceritakan bagaimana cara kita mengaudit, bagaimana cara kita semua akan include berkolaborasi ya. Jadi apa yang kita lakukan samakan dengan INM, samakan dengan indikator mutu yang ada di puskesmas sehingga teman-teman tidak 2 kali kerja. Ya. Kemudian ini juga akan dilakukan wawancara nanti ke depan apabila teman-teman harus mempunyai bukti manualnya. Jadi tidak hanya mengisi di INM, tetapi harus ada bukti manualnya sehingga itu akan bisa menjadi bukti-bukti yang akurat untuk pada waktu survei. Tadi sudah dijelaskan ini ya sama Dr. Ella. Ini saya lanjut aja. Nah, kalau sudah ada bukti, tadi hasil audit sudah ada, lakukan perbaikan, cari dengan fishbone, kekurangan-kekurangan kita, evaluasi, lakukan pemecahan masalah, kemudian buatlah suatu alternatif pemecahan masalah, kemudian lakukan perbaikan, lakukan yang sudah menjadi suatu rencana tindak lanjut. Ini kembali lagi ke CQE yang kemarin kita pelajari bareng-bareng ya. Jadi teman-teman semua tidak akan lepas dari continual quality improvement. Okay.
Ini sudah 555. Dilakukan upaya pencegahan penularan infeksi, penerapan kewaspadaan standar berdasarkan transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui transmisi airborne. Nah, ini banyak sekali tadi disampaikan oleh Bu Wardanila. Ibu Wardanila tadi menyampaikan bahwa program PPI tetap pada kewaspadaan standar dan transmisi penularan penyakit airborne disease ya di puskesmas masih mungkin ya, masih ada diakibatkan prosedur kita atau tindakan yang menimbulkan aerosolisasi, salah satu risikonya. Untuk mengurangi risiko airborne disease, bagaimana kita menggunakan APD, penataan ruang periksa, penempatan pasien maupun transfer pasien dilakukan dengan prinsip PPI. Tadi Bu Wardanila juga menceritakan mana hierarki dari kontrol yang harus kita dahulukan. Kemudian untuk mencegah penularan airborne disease perlu dilakukan identifikasi pasien berisiko. Ya. Kemudian untuk mencegahnya harus dibuat suatu SOP dan regulasinya. Untuk elemen penilaiannya, dilaksanakan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan melalui transmisi airborne. Nah, ini teman-teman kira-kira kembali lagi identifikasi apa yang kira-kira airborne yang memungkinkan ada di puskesmas, nanti masukkan di dalam misalnya pada pelayanan gigi, pada waktu kita melakukan tindakan dan sebagainya. Buat suatu SOP penata laksanaan pasien infeksius, kemudian alurnya kalau kita ada pasien infeksius, kemudian bukti identifikasi terkait infeksi pada saat menerima pasien, kemudian bagaimana upaya pencegahannya, pemakaian APD, penataan ruang pemeriksaan, penempatan pasien maupun transfer pasien. Tadi kita tidak bisa lepas dari kewaspadaan standar ya, dan transmisi. Elemen penilaian kedua, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pemantauan pada penataan R, ya, regulasi, pemeriksaan penggunaan APD, kemudian penempatan pasien, transfer, itu nanti akan dilihat dokumen, kemudian diobservasi dan diwawancara. Jadi harus ada bukti pemantauannya. Kembali lagi kepada kewaspadaan standar dan transmisi untuk airborne itu diterapkan di semua. Tadi seperti tadi Ibu Wardanila, saya hanya mengingatkan saja bahwa kita harus melihat adakah di situ pengendalian lingkungannya, bagaimana kita menggunakan kipas angin atau exhaust yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas masing-masing. Oh, adakah ruang bertekanan negatif? Oh lah, bagaimana nggak ada di puskesmas? Sehingga kita, bagaimana kita punyanya apa di puskesmas? Sehingga kita, yang penting adalah pengaturan udara di dalam ruangan itu. Nggak punya apa-apa, Bu, dibukalah semua jendela dan pintu-pintu. Seperti itu tadi Ibu Wardanila menceritakan. Kemudian untuk langkah-langkah, salah satu contohnya adalah bagaimana kita mengatur penempatan posisi pemeriksa pasien, ventilasi mekanis tadi, memperhatikan air supply untuk sirkulasi udara 6-12 untuk sirkulasinya dalam pertukaran per jam. Kemudian pada waktu kita TB misalnya, nanti bagaimana kita bisa membuat suatu pelayanan TB yang sehat. Itu untuk wawancara tetap dilakukan sehingga kita harus paham dengan langkah-langkah kita. 556, nah ini agak sedikit lebih berbeda. Tadi ada sempat menanyakan pada sesi Dr. Ella, ditetapkan ada dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di puskesmas atau di wilayah kerja puskesmas. Ya. Ini pokok pikirannya, puskesmas menetapkan kebijakan tentang outbreak, bagaimana penanggulangan sesuai dengan wewenangnya, dan untuk menjamin perlindungan kepada petugas, pengunjung, dan lingkungan pasien. Kriteria outbreak infeksi terkait pelayanan kesehatan adalah terdapat kejadian infeksi yang sebelumnya ada atau sejak lama tidak pernah muncul diakibatkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan, baik yang berdampak risiko infeksi di puskesmas maupun di luar puskesmas. Ini tadi diceritakan Dr. Ella, baik di UKP maupun di UKM. Peningkatannya 2 kali lipat
atau lebih dibanding periode sebelumnya, kejadian dapat meningkat secara luas dalam kurun waktu yang sama, kejadian infeksi yang ditetapkan oleh outbreak pemerintah, ini seperti ini ya, COVID begitu ya. Dan dalam keadaan outbreak disusun diterapkan panduan, protokol kesehatan dan prosedur yang sesuai untuk pencegahan infeksi. Tadi sudah ditanyakan oleh Dr. Ayu ya dari Semarang. Untuk elemen penilaiannya, dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik yang terjadi di puskesmas atau wilayah kerja puskesmas. Berarti harus ada SK kriteria outbreak di puskesmas. Panduan SOP penanganan outbreak infeksi akibat pelayanan puskesmas, kemudian alur pendataan outbreak, dokumen bukti identifikasi kejadian outbreak infeksi di puskesmas atau di wilayah kerja. Jika terjadi outbreak, dilakukan penanggulangan sesuai dengan kebijakan, panduan, protokol kesehatan, dan prosedur yang disusun, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaannya. Jadi ada bukti pelaksanaan kejadian outbreak infeksi, bukti monitoring dan tindak lanjut. Ini nanti ada format-formatnya teman-teman, dan kita tidak bisa bekerja sendirian karena ini ada lintas program. Ya. Ini sedikit saya ulang sedikit bahwa pada penerapan PPI pada penyakit infeksi emerging atau infeksi yang baru kayak COVID ini atau pada KLB. Nah, teman-teman di sini untuk petugas kesehatan jangan lupakan bahwa di situ masih ada kewaspadaan standar yang harus kita terapkan. Yaitu laksanakan hand hygiene sesuai indikasi, penggunaan APD sesuai indikasi, pengendalian lingkungan dilaksanakan prinsip PPI, menjaga jarak, pengelolaan linen apabila memang diperlukan, prosedur desinfeksi peralatan, praktek penyuntikan yang aman, pengelolaan limbah, ya, kemudian terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk, jangan lupakan kewaspadaan transmisi sebagai lapis kedua, dan jangan lupakan pengendalian administratif. Berarti buatlah regulasi, mulai dari kebijakan, kemudian pedoman panduan, dan SOP untuk penerapan PPI di emerging atau KLB. Nah, tetap lakukan edukasi kepada pengguna layanan. Dan teman-teman untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, ini termasuk program kerjanya, lakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Untuk COVID kemarin kita harus sering-sering melakukan pendidikan pelatihan kepada karyawan, sosialisasi ini itu, supaya tidak terjadi risiko infeksi di situ. Mencegah penularan kepada individu, lakukan perlindungan kepada masyarakat, dan untuk sampai sekarang akhirnya budaya adaptasi kebiasaan baru. Ini bisa kita contohkan ya, pada mungkin teman-teman sudah mencoba membuat karena ada kasus COVID ini, sehingga untuk penyakit emerging ini teman-teman mungkin sudah membuatnya. Teman-teman bisa membuat pedoman jangan lupa tinggalkan pedoman PPI di FKTP bab 5 halaman 158 sampai 173. Tinggal lihat ya. Nah, ini juga jangan lupakan juga untuk prinsip-prinsip pelayanan P2P bersifat UKP dan UKM tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Kemudian bekerja samalah dengan teman-teman surveillance dan Promkes, di mana beliau-beliau sudah mempunyai buku pedoman sistem kewaspadaan dini dan respon SKDR potensial wabah KLB. Seperti ya tadi ada awards, ada ini semua sudah lengkap teman-teman. Jadi format-format seperti ini itu sudah ada. Tinggal kita membuat SOP-nya untuk bagaimana pelaksanaan SKDR ini bisa aman dan tidak berisiko infeksi. Sehingga masukkanlah prinsip-prinsip PPI kewaspadaan standar dan transmisi itu di dalam SOP masing-masing. Jadi ini yang dipadukan teman-teman, bahwa kita tidak bisa bekerja sendirian, tim PPI tetap bekerja sama dengan lintas program, karena teman-teman surveillance ini sudah sangat hafal dengan outbreak gitu.
Ini sudah lengkap dengan format-formatnya dan buku ini juga sudah tertuang di situ resiko-resiko infeksi yang harus kita perhatikan. Untuk manajemen dan langkah-langkah investigasi KLB, ini hanya sekedar mengingatkan di situ ada persiapan lapangan, memastikan KLB, verifikasi diagnosa, tetapkan kasus KLB, pengolahan data deskriptif, kemudian buat langkah-langkah penanggulangan, evaluasi hasil, komunikasi hasil temuan, pencegahan penanggulangan, observasi hasil tindakan, dan kasus dihentikan. Di mana dalam setiap langkah ini masih perlu diperlukan ada risiko dari penularan infeksi. Ya. Untuk dokumennya, teman-teman ini harus silahkan membaca buku ini. Di sini ada dokumen identifikasi kejadian outbreak infeksi di puskesmas atau wilayah kerja. Bukti penata laksanaannya harus bagaimana, sudah ada formatnya sendiri, dan bukti monitoringnya tetap kita buat untuk apabila ada terjadi outbreak infeksi. Alhamdulillah, lakukan wawancara. Nah, ini dia untuk outbreak, apapun ini mulai dari kepala puskesmas sampai ke bawah harus tahu persis tidak-tidaknya di tempat pekerjaan kita masing-masing, tupoksi kita masing-masing. Tapi kalau memang terjadi seperti COVID ini, kita harus tahu tupoksi mana yang harus saya pikirkan untuk bisa membuat suatu kekompakan di dalam puskesmas untuk bisa meminimalkan angka risiko infeksi pada kejadian infeksi emerging atau ada outbreak. Teman-teman, ini ada beberapa contoh-contoh yang nanti bisa di-download masuk di dalam link materi. Ini sekedar menceritakan saja bahwa ada SK untuk penerapan PPI, kemudian beberapa SOP yang bisa dicontoh lah gitu ya. Kalau misalnya belum ada, tapi kalau sudah ada, lakukan sesuai dengan apa yang ada atau dilakukan di puskesmas masing-masing tanpa meninggalkan pedoman-pedoman yang harus dipedomani. Ya, ini sedikit saja berapa ini. Jadi silahkan nanti masuk di dalam link materi. Itu saja Bu Uki. Alhamdulillah saya sudah bisa menyelesaikan walaupun dengan waktu yang cukup lama. Mohon izin teman-teman, monggo nanti untuk waktu dan diskusi nanti saya serahkan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan sekian, ada kurang-kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lili, sangat jelas sekali. Ini banyak yang di chat box itu banyak yang ini pada bilang terang benderang gitu, pokoknya jelas gitu. Alhamdulillah. Ya Mbak Upi ya. Ya, tadinya mendung ya. Tadinya mendung. Tadinya mendung ya. Oh, mendung. Nah, sebelumnya mendung gelap ya. Mbak Upi ini dikasih waktu berapa menit untuk tanya jawab? Karena ada sekitar mungkin 30-an lebih deh kayaknya pertanyaannya ya di chat box, belum yang raise hand gitu. Kita sharing bareng-bareng ya, saya juga belajarin. Saya juga belajar. Ya, ini waktunya sebenarnya udah habis ya Bu. Ya. Monggo sih kebijakan dari narasumber. Saya bersedia menjawab apabila memang saya bisa menjawab. Kalau memang tidak bisa nanti saya tanyakan ke pakar-pakarnya. Monggo kembali ke teman-teman, masih kerso untuk meneruskan ini untuk diberikan menjawab pertanyaan atau tidak, atau keburu mau live gitu. Jadi kembali lagi kepada peserta barangkali ya. Monggo kita diskusikan apabila memang masih dikasih waktu 30 kami menit. siap. Boleh Monggo dokter lanjut. lanjut ya. Sebentar ya. Ini sebentar saya cari pertanyaannya dulu. Sebentar. Bentar ya. Oke, ada nggak Mbak? Mas Risa nggak nyatet ya? Harus sampai ke jalan saya. Ada tadi yang nyatet ada. Ada. Bisa minta tolong di share? Mas Iva bisa di-share ya? Ya, ini kok saya kok kehilangan jejak ini, harus naikin dulu. Bentar. Nah, ini dari dokter.
Dokter Ayu Muhajiro, ya. Kok nggak mau jalan ya saya? Nah ini Mas Siva udah share-share. Oh ya, Mas bisa. Iya. Mas bisa. Oh iya ini. Dari dokter sebentar ini apa sih? Dokter Ayu Fitri. Siang Dokter Lilis, izin bertanya untuk penerapan pemantauan prinsip dan untuk penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar itu berarti dalam bentuk SPO ya Dok buktinya. Jadi kita membuat SPO mulai dari nomor 1 kebersihan tangan sampai dengan nomor 10 ya Dok. Monggo Bu Lilis. Ya, sebentar saya ini ya. Saya besarkan sebentar. Ya. Bu Ayu ini teman saya, sahabat saya. Oh, kebetulan sama ada di Sempo ya. Bu Dokter Ayu. Jadi memang prinsip-prinsip kewaspadaan standar itu harus dalam bentuk SOP. Karena kalau tidak pasti kita tidak punya bagaimana akan melaksanakan prinsip itu, padahal itu wajib. Jadi 11 kewaspadaan standar yang di puskesmas ada 10, yang satu rumah sakit itu tetap harus dibikin. Ya, jadi memang mulai dari kebersihan tangan ya sampai kepada perlindungan petugas. Jadi memang tidak pernah lepas dari itu. Ya teman-teman tetap bikin dan insya Allah mudah untuk dibikin karena sangat banyak sekali regulasi-regulasi yang sudah bahkan contoh-contoh yang sudah ada. Jadi kalau tidak dibikin SPO-nya mungkin teman-teman di lapangan nanti tidak tahu. Dan yang pasti satu, sosialisasikan SPO itu kepada teman-teman. Itu mungkin ya. Ya Bu Lilis, terima kasih. Mungkin jadi buktinya seperti itu ya. Semua harus ada dan disampaikan mungkin di dalam ini loka karya, rapat itu ya Bu ya. Ini dari Bu Sunarsi, Puskesmas Lumbang Probolinggo. Mohon izin bertanya Ibu untuk monitoring dan audit kegiatan UKM yang dilakukan di lapangan, apa dilakukan per kegiatan atau random saja dalam 1 bulan? Ya, ini Bu Sunarsi juga saya kenal ya. Saya pernah ke Lumbang ya. Gitu. Jadi untuk monitoring audit kegiatan ya. Monitoring dan audit kegiatan UKM di lapangan, iya pasti perlu adanya monitoring ya, monitoring ke lapangan. Untuk audit kembali lagi kepada tadi Ibu Dr. Ella bilang, monitoring perlu sehingga dibikin suatu monitoring. Bikinlah suatu perencanaan monitoring untuk kegiatan UKM, PPI terutama PPI kegiatan UKM, itu dibuat suatu monitoring, monggo direncanakan dalam periodik tertentu, tidak harus setiap bulan. Ya nanti kalau setiap kegiatan UKM sebulan berapa banyak kegiatan UKM yang ada, lakukan. Nah, monitoring itu bisa dibikin periodik entah setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Dan kembali lagi kepada audit. Audit itu dilaksanakan harapannya adalah mencari solusi dari segala masalah-masalah yang ada. Gitu ya. Oh, ada masalah pada waktu pelaksanaan PPI di Posbindu ya misalnya seperti itu, atau kunjungan rumah, gampang ya, pelaksanaan PPI di kunjungan rumah kok tidak bagus, anunya ketularan misalnya seperti itu, berarti itu merupakan suatu masalah, sehingga bagaimana kita mengauditnya supaya nanti ada perbaikan ke depannya. Jadi kita kembalikan lagi kepada kondisi di puskesmas yang tadi ada lu lagi nanti kalau memonitoring semua telah habis gitu ya. Jadi kembali lagi kepada kepentingan puskesmas dan audit itu dilakukan kalau memang kita butuh untuk bisa ada perbaikan ke depan gitu nggih. Gitu nggih Mbak Narsi? Ya, baik Bu Lilis. Terima kasih. Sami-sami Bu Narsi. Salam ya buat teman-teman. Nggih, Bu. Berikut lagi ya Bu Lilis. Selamat siang dokter. Untuk monef dari kewaspadaan standar, bagaimana cara untuk menilai CR SOP-nya secara periodik? Terima kasih banyak dokter.
Oh, nggih. Nggih. Jadi si RSOP itu adalah tadi juga sudah dijelaskan Dokter Ella. Jadi kita melihat untuk kewaspadaan standar cuci tangan misalnya ya, cuci tangan itu kita lakukan checklist pada SOP ya. Yang melakukan ya dibanding yang melakukan ya plus tidak ya, itu jumlahnya berapa persen, itu yang disebut compliance rate gitu ya. Jadi semua hasil penilaian kepatuhan itu pasti akan kita langsung tulis di dalam compliance rate SOP supaya kita bisa memonitor, oh iya hasilnya compliance rate ini bulan ini 70%, bulan kita intervensi. Ingat ya teman-teman, untuk UKKT, kebersihan tangan, ya, mulai besok berubah lagi menjadi baik. Nah, ini yang disebut secara periodik. Maksud ini kan juga termasuk untuk INM ya, ada perbaikan untuk INM-nya. Gitu ya, Dokter Didin. Dokter Didin sudah nggih. Untuk ini dari Bu Novi. Terima kasih, Dok. Nggih. Dari Bu Novi, Puskesmas Kedung Solo Sidoarjo. Mohon izin bertanya, misalkan ada praktik bidan mandiri yang pasiennya hanya beberapa orang, bagaimana pengelolaan limbah infeksiusnya? Karena misalkan kerjasama dengan pihak ketiga itu ada berat minimal limbah yang harus diangkut dan memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke berat minimal limbah tersebut, dan tidak mungkin bisa menyimpan limbah tersebut dengan waktu yang lama. Terima kasih. Sebenarnya seorang bidan praktik mandiri atau klinik atau apapun itu pasti akan mendirikan sudah harus divisitasi ya, divisitasi termasuk bagaimana cara pembuangan limbahnya ya. Jadi sebenarnya ada berbagai macam cara ya untuk pembuangan limbah, terutama untuk persalinan ini, karena persalinan itu nggak mungkin kita buang aja gitu ya, tetap harus ada prosedur penanganan limbah persalinan dengan baik, sehingga satu bisa menyimpan limbah itu di dalam alat penyimpan yang memang bisa lama supaya bisa lebih banyak, itu suatu kewajiban, suatu standar, misalnya dimasukkan di dalam freezer khusus limbah gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa, berarti bekerja sama dengan pihak ketiga, bisa dengan rumah sakit atau dengan tetapi memang kembali lagi itu sedikit begitu ya, berarti memang harus ada solusi yang kedua, berarti menyimpan limbah itu, menyimpan limbah yang aman secara lama, berarti harus dengan suhu minus ya, minus 15, sehingga kita harus mempunyai kulkas refrigerator yang untuk itu secara standar seperti itu. Jadi memang setiap klinik ataupun itu sudah harus ada visitasi bagaimana cara pembuangannya, atau dengan pihak ketiga tadi, dengan kita harus melihat, tidak bisa kita terus kok cuman 2 on ya Bu, gimana ya, kan nggak bisa. Tapi memang harus difikirkan itu nggih Bu Novi. Jadi standar itu tetap harus dijalankan ya. Seperti itu. Baik Bu Lilis. Ya. Ini pertanyaan lagi, mungkin ini saya dikasih waktu 10 menit Bu. Ya. Karena yang Indonesia bagian timur tahunya sudah malam. Oke, nanti kalau misalnya ada yang belum saya ketik terus kita share juga nggak apa-apa. Ini bisa kita sampai 15.45 Bu, nanti kita. Dari Ibu Ayu Gina, PTD Puskesmas Kejawaran, Banjarnegara. Izin bertanya, untuk standar PPI poli TB, apakah harus ada exhaust atau boleh cukup dengan jendela terbuka? Terima kasih. Ya. Kembali lagi kepada kewaspadaan standar untuk pengendalian lingkungan ya, untuk poli TB. Di poli TB ini standarnya yang penting ada pertukaran udara ya. Tadi kembali lagi ke teorinya Bu Wardanila. Ibu Wardanila tadi ada pertukaran udara 6 sampai 12 kali ACH, air circulation control. Nah, di dalam 1 jam. Kemudian kalau misalnya ada exhaust, wah itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya Puskesmas nggak mampu beli exhaust, ya sudah dibuka lah semua, carilah ruang yang lebih terbuka sehingga
sirkulasi akan berjalan bagus. Yang kedua, bagaimana kita penempatan antara pasien, petugas ya itu dengan secara benar. Arah anginnya kemana? Jadi hierarki kontrolnya itu berjalan. Bagaimana saya menaruh meja tempat saya melayani, kemudian bagaimana saya di tempat mana saya duduk, pasien nanti duduknya di mana. Nah, kita akan mengikuti arah angin. Jangan sampai arah angin tadi dari pasien ke petugas. Jadi harusnya arah angin adalah dari petugas ke pasien. Jadi kita tidak terkena oleh pasien. Jadi tadi resiko-resiko yang seperti itu yang kita pikirkan untuk membuat suatu standar poli-TB. Ya, ataupun penyakit-penyakit menular yang lain gitu ya, misalnya ada poli-ili, sama saja itu, jadi seperti itu. Jadi perhatikan untuk pengendalian lingkungannya. Jadi itu. Oke, matur nuwun Bu Lilis. Ini lagi dari Dr. Zurlim, PTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Sumut. Izin bertanya, dokter, sesuai dengan struktur organisasi di Puskesmas, PPI berada di bawah naungan tim mutu. Jadi apakah regulasi mengenai PPI boleh tertuang dalam SK tim mutu sebagai SK payung bagi semua koordinator mutu lainnya? Terima kasih. Ya, kembali lagi kepada PPI. Tadi sudah dijelaskan bahwa PPI itu ada di bawah tim mutu. Jadi sebenarnya kalau memang mau dibuat SK payung itu masih memungkinkan. Memang karena tim mutu itu mengurusi semuanya, mulai dari mutu internal, admin UKM UKP gitu ya, kemudian ada K3, ada manajemen risiko, ada PPI, ada audit, sehingga akan terlalu banyak sekali yang kalau tim mutu ini memang dibikin saat SK payung, benar-benar harus dipikirkan benar. Nah, kalau menurut saya itu lebih baik PPI itu disendirikan saja, supaya kita nanti materinya sama gitu ya, materinya akan sama. Kalau misalnya PPI SK payungnya SK payung PPI, malah nggak apa-apa. Tetapi kalau tim mutu itu terlalu luas sehingga karena makanya tim mutu itu harus ada di bawah kepala puskesmas dan dia karena membawahi terlalu banyak jadi harus ada koordinator-koordinator tersendiri di dalamnya. Kalau menurut saya seperti itu Dr. Jurlim. Jadi kembali lagi kepada tugas pokoknya akan nanti sangat rancu walaupun nanti kita tidak bisa memisah-misah antara K3, MFK dan PPI. Itu nggih. Ingat-ingat itu. Jadi tidak bisa kita memisah-misah antara K3, PPI, dan MFK. Karena masih ada kadang-kadang integrasi di dalamnya. Nathan? Pak Dr. Jurlin? Pak Jurlin, ya. Untuk berikutnya dari Hani, PKM Tonggas. Izin bertanya Ibu, apakah setiap butir kegiatan di jadwal harus disusun KAK-nya? Ya. Kalau memang itu suatu kegiatan, buatlah suatu KAK-nya. Seperti itu ya. Nah, KAK itu bisa include di dalam kegiatan tersebut, PPI itu masukkanlah ke dalamnya. Itu sudah cukup, Mbak. Jadi kita nggak usah bikin KAK PPI sendiri. KAK setiap kegiatan, masukkanlah standar kewaspadaan isolasi ini di dalam KAK kegiatan tersebut. Ini sudah masuk. Jadi kita nggak usah bikin sendiri-sendiri. Makanya perlunya pemahaman setiap teman-teman yang ada di puskesmas, baik itu lintas program, supaya paham bahwa PPI itu tidak bisa dipisahkan dari UKM UKB. Begitu. Ya, terima kasih Bu Lilis. Yang dari Dr. Sugianto. Izin bertanya. Perbedaan SOP penggunaan peralatan pasien dengan SOP pemrosesan peralatan pasien apa ya? Oh iya, SOP penggunaan. Iya, cara menggunakan. Ya, kalau pemrosesan itu dalam tanda petik untuk sterilisasinya. Nah, mungkin nanti kita sedikit pisahkan ya. Ada SOP penggunaan tensimeter seperti itu ya. SOP penggunaan peak flow gitu seperti itu ya. Jadi itu berbeda dengan pemrosesan. Bagaimana kita mau mensterilisasi
tensimeter gitu kan. Bagaimana kita menventilasi sesuai dengan kritikal, semi kritikal dan non kritikal tadi ya diceritakan oleh Bu Wardhanila. Jadi ini sedikit berbeda, monggo nanti untuk dicermati bagaimana alat yang kita pakai ya. Satu lagi Bu Lis, ini masih dari Dr. Sugianto. Oke. Bagaimana cara monitoring penggunaan antibiotik yang bijak? Mungkin ada contoh checklistnya. Terima kasih. Oh iya, coba nanti kita cari-carikan ya. Sebenarnya untuk penggunaan antibiotik bijak ini kembalikan lagi kepada teman-teman apoteker. Teman-teman apoteker itu sudah sangat memonitor bagaimana penggunaan antibiotik di puskesmas secara rasional atau tidak. Coba nanti bekerja samalah dengan teman-teman di apoteker di apotek bahwa beliau sudah punya indikator rasional penggunaan antibiotik secara rasional. Itu adalah salah satu monitoring daripada penggunaan antibiotik secara bijak. Jadi teman-teman nanti tolong rapat deh bareng sama teman-teman yang di farmasi. Apoteker itu punya loh indikator itu. Itu sampaikan juga ke teman PPI supaya kita punya bayangan ya. Nanti bisa bekerja sama dengan apoteker. Ya. Indikatornya, nasional itu. Nasional. Ya Bu Lilis, karena tadi waktunya, ini waktu sudah pas 15 menit. Gitu ya. Jadi alhamdulillah, ini nanti sisanya mungkin akan dijawab di grup ya Bu Lilis, ini tadi pesan akan di-share di grup nanti teman-teman yang bertanya mungkin tidak perlu galau, insya Allah juga. Nanti saya lemburnya teman-teman. Sehat-sehat terus ya Bu Lilis. Jangan lupa juga minta nomor AP-nya Bu Lilis juga, nanti mungkin Mbak Upi ya di grup. Ini ada juga yang menanyakan nomor kontaknya Bu Lilis, mungkin mau konsultasi. Demikian, kita tutup ya Bu. Terima kasih Bu Lilis atas ilmu yang dibagi pada siang sampai sore hari ini. Teman-teman banyak pujian yang pada paham semua, udah bisa terbuka semua. Jadi tinggal nanti mengimplementasikan dengan dokumennya, dengan yang dipraktekkan di puskesmas masing-masing. Terima kasih Bu Lilis. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ilmu dari Bu Lilis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf mungkin selama saya menjadi moderator, minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Yang paling benar di atas, yang salah hanya kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Upi sebagai MC. Monggo Mbak Upi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lilis. Terima kasih luar biasa, walaupun lagi kurang sehat tapi tetap semangat. Mohon maaf ini suaranya tidak jelas. Untuk Bu Uki juga terima kasih sudah menjadi moderator yang sangat iteratif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.